Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan dan akhwat, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid, di mana pada malam ini kita sampai pada bab pembahasan tentang bab ihtiram asma'illahi ta'ala wa taqyid ismi bi adillah, yakni menghormati atau mengagungkan nama-nama Allah dan mengganti nama yang tidak sesuai dengannya. Mengagungkan nama-nama Allah dan mengganti nama, maksudnya mengganti nama orang ya, atau selain Allah itu yang tidak sesuai dengan namanya. Tayyib. An Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه حكمه فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه Abu Dawud wa ghairuhu. Tapi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini tidak beda jauh pembahasannya dengan bab yang sebelumnya tentang memuliakan nama Allah. Akan tapi bab ini berkaitan dengan langsung dengan nama seseorang yang seharusnya tidak boleh sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini dalam hadis ini bahasanya dari Abu Shuraih, bahasanya beliau seorang sahabat namanya Abu Shuraih dipanggil dengan panggilan nama Abul Hakam. Dipanggil dengan panggilannya namanya bapaknya Hakam. Apa itu maksudnya bapaknya Hakam? Kita akan jelaskan nanti. Bahasanya, kemudian beliau berkata maksudnya Nabi Muhammad berkata kepada beliau, Nabi Muhammad berkata kepada Shuraih tadi, Abu Shuraih, sesungguhnya Allah ia adalah Hakam. Berarti Hakam ini nama Allah, berarti Hakam nama Allah. Wa ilaihi hukm, dan dia maha menghukum, ya. Wa ilaihi hukm, menghukumi di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Abu Shuraih berkata, sesungguhnya kaumku ketika mereka terjadi perselisihan pada sesuatu, mereka mendatangiku. Sesungguhnya kaumku ketika mereka terjadi perselisihan terhadap sesuatu, mereka mendatangiku. Maka aku memutuskan perselisihan antara mereka, dan mereka itu senang dengan keputusan Abu Shuraih. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ma ahsana hadza fama laka minal walad. Sungguh bagus ini. Apa maksudnya sungguh bagus ini? Ya, ini maksudnya beliau memutuskan perkara atau menyelesaikan perkara antara orang yang mempunyai permasalahan, misalnya antara A dan B sedang terjadi permasalahan, kemudian didamaikanlah oleh Abu Shuraih, dan Rasulullah memuji hal tersebut. Kemudian Rasulullah menanyakan, apakah kamu mempunyai anak? Abu Shuraih berkata, ya, yang pertama Shuraih, yang kedua Muslim,
yang ketiga Abdullah, yang pertama Syurai, yang kedua Muslim, dan yang ketiga Abdullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, maka siapa yang paling besar di antara mereka? Abu Syurai menjawab, Syurai. Yang paling besar Syurai. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fa anta Abu Syurai, maka engkau adalah Abu Syurai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menceritakan tentang seorang sahabat Abu Syurai. Beliau dipanggil dengan nama siapa tadi? Abul Hakam, bapaknya maksudnya tukang memutuskan masalah. Jadi dipanggil Abul Hakam, ya. Sedangkan Hakam itu nama Allah. Jadi ibaratnya secara tidak langsung itu bapaknya Allah, ya, secara tidak langsung. Demikian, dan ini tidak boleh. Makanya Nabi kita menyarankan untuk mengganti nama beliau yang mulia radhiyallahu anhu. Kunyah atau panggilannya bisa jadi dengan ab atau bagi ibunya juga bisa dipanggil. Misalnya seorang ibu dipanggil dengan kunyah, panggilan anak yang tertuanya bisa jadi, dan lain sebagainya. Misalnya Ummu Aisyah karena anaknya Aisyah namanya yang pertama dan sebagainya. Dalam hadis tersebut juga dikatakan bahwasanya Innallahu wal hakam, bahwasanya Allah adalah Maha menghukum. Maksudnya apa? Huwallazi idza hakama bi hukmin la yurad. Ketika Allah menghukumi terhadap sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya, baik di dunia dan di akhirat. Wa ilaihi hukmu, dan kepadanya hukum dikembalikan, yakni wa ilaihi al-faslu bainal ibad fi dunya wal akhirah. Allah yang memutuskan perkara antara hambanya di dunia dan di akhirat. Dan Nabi kita juga memuji di sini ma ahsana hada, memuji Abu Syurai yang bisa menjadi penengah antara kaumnya, memutuskan perkara antara kaumnya. Maka faedah dari hadis ini di antaranya ada annal Islam yahmu ma qablahu, yakni agama Islam itu menghapuskan yang sebelumnya. Seperti seorang muslim sebelumnya kafir masuk kepada agama Islam, maka terhapus semua dosa-dosa yang dulu, kecuali amal kebaikannya, maka terbawa ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan hal ini. Ketika datang syariat agama Islam, sesuatu yang buruk sebelumnya itu dihapuskan. Contohnya apa tadi? Abul Hakam diganti dengan nama Abu Syurai, ya. Kemudian faedah kedua, yu'dzarul jahil bi jahlihi, yakni seorang yang jahil atau yang tidak tahu itu diberikan udzur karena kejahilannya. Faedah berikutnya, wujubu inkari munkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Sebagaimana dilakukan Nabi kita yang tadi, ya. Nabi kita mengingkari nama Abul Hakam pada manusia. Kemudian faedah berikutnya, itsbatu ismin min asma'illah wa huwa al-Hakam, menetapkan nama Allah, yakni Hakam. Hakam merupakan salah satu dari nama Allah. Dan ini kita harus ulang lagi pelajaran kita tentang asma dan sifat Allah, pelajaran yang sudah pernah dikaji kan? Karena sebagian dari kita kaum muslimin itu tidak mengetahui bahwasanya nama yang diberikan kepada anaknya itu memiliki syariat, tidak dibolehkan. Seperti Ghaffar, Razzaq, ya. Beberapa hari yang lalu ada salah seorang ibu atau orang tua membawa anaknya untuk mendaftarkan anaknya sekolah, namanya Razik.
Razik itu pemberi rezeki, ya. Ini tidak boleh. Maka kita harus merubah nama ini. Yang berikutnya, faedahnya adalah jawazut tahakum ila man yasluhu lil qada wa illam yakun qadiyan ma'inan wa yalzam hukmuhu ma lam yansib ahadut tarfain qabla al-hukm. Bolehnya berhukum yakni kepada orang yang bisa memutuskan permasalahan walaupun dia bukan qadhi, maksudnya seperti itu ya, bukan hakim secara khusus di pengadilan. Seperti ada seorang A dengan B mempunyai suatu permasalahan, kemudian dia minta tolong kepada yang C untuk menyelesaikan permasalahan. Faedah berikutnya, istihbabu qabul i'tidar minal muslim idza kana wajihan. Yani diterimanya uzur dari seorang muslim kalau ada bisa diterima, ya. Misalnya ada uzur yang pasti. Kemudian faedah berikutnya, jawaz takanni bil bin bi anna al-walad yutlaqu 'ala al-dzakar wal untha. Bolehnya memberikan kunyah panggilan kepada seseorang itu dengan nama perempuan, misalnya Abu Salma, kemudian Abu Aisyah dan lain sebagainya. Ini dibolehkan karena walad di sini dalam hadis tadi itu maksudnya adalah anak laki-laki dan perempuan. Kemudian masyru'iyah at-takanni bi akbaril abna. Disyariatkannya untuk memberikan panggilan kunyah itu dengan nama anak yang paling besar. Ya, seperti tadi Surai, Muslim dan Abdullah, namanya anak yang paling besar adalah Surai, maka dipanggil Abu Surai. Ini disyariatkan. Maka kaitan hadis tersebut dengan bab adalah hayatu dal hadis ala wujub taghyir ismi idza kana yuhimu musyabaha asma'illah wa sifatihi. Ini diharuskan atau dianjurkan atau wajib merubah nama yang dia menyerupai nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitan bab tersebut atau hadis tersebut dengan pembahasan tauhid adalah haitsu ankara hadis atashabbuh bi asma'illah li anna dzalika syirkun ma'allah fi asma'i wa sifatihi. Yani hadis tersebut mengingkari tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Penyerupaan terhadap nama Allah, karena itu merupakan kesyirikan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesyirikan bukan hanya di tauhid uluhiyah saja, rupanya dalam nama dan sifat itu ada kesyirikan juga di sini. Contohnya dalam hadis ini, ya, kita tidak boleh memberikan nama, kunyah atau panggilan itu dengan nama yang itu tidak dibolehkan, seperti Abul Hakam yang kemarin apa? Raja di raja, ya, hakim yang hakim pada bab yang telah lalu. Ini bab pembahasan tentang tidak boleh memberikan nama menyerupai nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya. Man hazala bi syai'in, yakni bab pembahasan tentang man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Quran awil Rasul. Ini bab pembahasan tentang barang siapa yang mengejek-ngejek dengan sesuatu
yaitu dengan Allah, Al-Quran atau Rasul-Rasulnya. Ya, dengan Allah, Al-Quran atau Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66, "Wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya engkau bertanya kepada mereka, mereka mengatakan, ini bertanya kepada orang kafir, kaum muslim bertanya kepada orang kafir, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bermain-main, ya. Kemudian katakanlah, wahai Muhammad, abillah, apakah dengan Allah dan juga ayat-ayat Allah dan juga Rasul Allah, kuntum tastahzi'un, kalian bermain-main, ya, bercanda. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, maka tidak ada uzur bagi kalian, sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Seandainya diberikan ampunan sekelompok kaum dari kalian, maka sebagian yang lain itu diadab, karena mereka itu orang-orang yang mujrimun atau orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah sebagian dari potongan hadis yang kita akan bacakan dari Ibnu Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Dakhala hadith ba'dihim fi ba'din annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajbana 'inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Faqala lahu Auf bin Malik, kadzabta walakinnaka munafiq, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu fawajada al-Qur'ana qad sadaqahu. Faja'a dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa rakiba naqatan. Faqala ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsan rakbi naqta'u bihi ana at-tariq. Qala Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijara tankubu rijlaihi wa huwa yaqulu innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Hadis ini dikeluarkan dari Tabrani fi tafsirihi dan juga Fannya. Ini dijelaskan dalam tafsir Tabrani, tafsir Abi Hatim juga, ya. Bahwasanya Ibnu Umar, Muhammad dan juga Ka'ab dan juga Zaid bin Aslam, Qatadah, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Ini hadisnya ada juga di golongan yang lain. Bahasanya annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Beliau mengatakan ada seorang pada perang Tabuk. Seorang itu berkata, ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i. Tidaklah kita melihat seperti mereka ini
dia ahli membaca Al-Quran, maksudnya adalah sahabat. Dikatakan orang munafik tersebut, arghaba butuna, perutnya buncit, kata orang munafik tersebut. Wala adzaba al-sunan, dan lisannya tidak lebih, maksudnya paling tukang pembohong, ya, lisannya tukang pembohong. Wala ajbana 'inda liqa, dan paling penakut ketika bertemu di medan perang, ya, yakni Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Jadi orang munafik tersebut menghina Rasulullah dan para sahabatnya. Apa hinanya tadi? Perutnya buncit, gendut, dan tukang pembohong, dan mengecut ketika berperang. Maka Auf berkata kepada orang tersebut, kalian pendusta, akan tetapi kalian adalah orang munafik. Sungguh aku akan mengabarkan kalian kepada Rasulullah SAW. Maka Auf, seorang sahabat, pergi kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan hal tersebut. Akan tetapi apa? Maka Al-Quran telah lebih dahulu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Allah telah menurunkan wahyu terlebih dahulu sebelum Auf bin Malik sampai kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan apa yang terjadi tadi ketika mereka sedang berkumpul dengan orang munafik pada perang Tabuk. Faja'a dzalika rajul, maka datanglah orang munafik tersebut kepada Rasulullah. Mereka menunggangi, bertanya, dan mereka berkata, ini orang munafik tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innama kunna naqudu wa natahaddatsu haditsar rukmi. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bercakap-cakap, menghabiskan waktu sebagaimana ketika di perjalanan, ya, naqta'u bihi ana at-tariq, ya, menghabiskan waktu di perjalanan. Kemudian Ibnu Umar berkata, ka'anni anzuru ilahi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani aku melihat bahwasanya mereka itu menggantung maksudnya apa? Memegang tali unta Rasulullah SAW, maksudnya merengek-rengek, ya. Wa innal hijarah tankubu rijlahi, dan batu-batu mengenai kaki mereka, dan mereka berkata, innama kunna naqudu wa nal'ab, kami hanya bercanda, ya, bermain-main. Orang munafik berkata demikian, minta uzur kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad berkata, Rasulullah berkata, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kalian bercanda, ya, mengejek-ngejek, bercanda mengejek maksudnya, ya. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yazidu alaihi. Rasulullah tidak menoleh kepada mereka dan juga tidak ngomong lagi kepada mereka, tidak menambahkan sesuatu apapun kepada mereka. Hanya mengatakan, apakah kalian dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengejek-ngejek, bermain-main, ya? Tidak boleh. Maka ini hadis yang sangat agung sekali, merupakan fondasi pada agama kita, agar kita lebih berhati-hati ketika kita berhadapan dengan Allah, Rasulnya, dan juga ayat-ayat Allah. Karena kita semuanya kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering bercanda, sering bermain dengan saudara kita muslim, bercanda dengan candaan yang tidak seharusnya. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? La ta'tadiru wa la tatakallamu bi kalamin ta'tadiru ghadan. Jangan kalian berkata dengan suatu perkataan yang kalian minta uzur setelahnya, baik itu setelah berkata ataupun nanti ketika hari kiamat, ya. Sebagaimana dikisahkan
ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Hafsah itu kecil. Ya, Hafsah itu kecil katanya. Dan mengatakan begitu kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, sesungguhnya engkau telah berkata dengan suatu perkataan yang apabila perkataan tersebut ditumpahkan kepada lautan, maka lautan itu akan berubah. Menunjukkan apa? Perkataan tersebut sangatlah dilarang, tidak boleh dalam agama kita. Dan Nabi kita juga berkata, bihas bimri'in minasyari an yahqira akhahu muslim. Sesungguhnya cukuplah bagi seorang itu dia melakukan sebuah keburukan ketika dia merendahkan muslim yang lainnya. Terkadang kita tidak sedar merendahkan saudara kita, teman kita. Bahkan kalau bilang guru kita, ini seorang muslim. Ingat, ini seorang muslim. Seorang muslim masih teman kita, saudara kita. Lalu bagaimana dengan Allah yang kita rendahkan? Ayat-ayat Allah yang kita rendahkan. Bahkan Rasul Allah yang kita rendahkan. Ya, maka apa? Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang bermain dengan ayat-ayat Allah, Allah mengejek-ejek Allah, Rasulnya, ayat-ayat Allah, maka dia kafir. Maka kita harus berhati-hati ya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang bermain, bercanda, berkata-kata, agar kita tidak terlepas perkataan yang itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kita bacakan faedah yang dari Al-Quran tadi, surat At-Taubah yang ke-65 sampai 66. Bahasanya seandainya kalian, Allah berfirman, seandainya engkau berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, mereka hanya mengatakan apa? Main-main saja, bercanda kata mereka. Dan katakan oleh Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat Allah dan Rasul Allah kalian bercanda, ngolok-ngolok, jangan minta udzur. Sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini imannya orang munafik tentunya. Faedah yang pertama, al-istihza'u bid-din wa ahli kufrun. Istihza', yakni mengolok-olok. Mengolok-olok agama dan juga penganutnya. Berarti orang muslim itu kafir. Jadi kita tidak boleh juga berarti mengolok-olok orang kafir. Apa maksudnya orang mukmin? Misalnya apa? Wih, kamu ini mau kayak kami. Boleh nggak? Tentunya tidak boleh. Karena jenggot itu adalah syariat Nabi yang mulia. Ya, seperti apa lagi? Wih, masjid terus kamu kayak ahli surga aja, ngejek lagi. Tidak boleh dan lain sebagainya yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat kita. Makanya berhati-hati kita ini. Kemudian faedah berikutnya la tuqbal fid din taubatu man istahza'a bid din wa ahlihi zahirun 'inda ba'dil Hanabilah wa dhaba aqrun ila annaha tuqbal taubatu. Faedah berikutnya, tidak diterima di dunia tobat seseorang yang mengejek-ngejek agama dan penganutnya secara zahir. Ini pandangan dari ulama Hanabilah dan sebagian ulama yang mengatakan diterima. Tentunya tobat seseorang diterima itu ada syaratnya. Ya benar, tobatnya harus benar-benar jujur. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya tadi, yakni hadis tentang kisah seorang munafik
Orang munafik ketika perang Tabuk yang meminta udzur karena mereka telah mengejek Rasulullah dan para sahabatnya. Kita sering kan menjumpai bahasanya zaman sekarang ini seperti acara Maulidan di situ. Kadang walau alam, apakah mereka sadar atau tidak sadar. Sedangkan di sini jelaskan tadi bahasanya tidak mendapatkan udzur atas perkataan mereka. Ya. Atas perkataan mereka mengatakannya apa, orang munafik tadi mengatakan bahwasanya tidaklah kau melihat seperti ini orang-orang yang ahli membaca Al-Quran ini. Mereka ini arghababunan, perutnya buncit, tukang pembohong, dan paling pengecut ketika bertemu musuh di medan perang. Ini Rasulullah dihina sama sahabatnya. Ya, sedangkan kita menghina seorang muslim saja kita tidak boleh, apalagi kita tidak menghina Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat tentu. Kemudian penjelasan dari penulis di sini, yukhbiruna Abdullah bin Umar jama'a alladhi ishtaraku fi riwayat al-hadith radhiyallahu anhum anna rajulan min al-munafiq fi ghazwati Tabuk akhadha yasabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu wa yastahzi'u bihim mutahiman lahum bihubbil akl wal kadhib wal jubn 'inda al-liqa wa an Auf bin Malik ahad al-muslimin as-sadiqin غضب لله ورسوله وانكر على ذلك المنافق كذبه وتوعده بانه سيخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الوحي سبق عوف بن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل في شأنهم قرآن يكشف حالهم ويفضح سريرتهم ويعلن كفرهم وأن المنافق قد جاء يعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعذاره الباطلة فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقي له بالا ولم يقم له وزنا وإنما أجابه بالآية التي نزلت في شأنه وأمثاله. Baik, maksudnya di sini jelaskan dalam menjelaskan hadis yang tadi, Abdullah bin Umar dan juga para sahabat yang lain yang ada pada perang Tabuk menjelaskan seorang munafik pada perang Tabuk tersebut mereka menghina Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka bermain-main dengan cara mengolok-olok, ya. Dengan mengatakan apa? Mereka itu orang yang paling suka makan, perutnya makanya buncit, ya. Dan suka berbohong dan pengecut ketika bertemu musuh. Dan Auf, seorang sahabat mengatakan, aku akan menjumpai Rasulullah SAW. Ya marahnya karena Allah dan Rasulnya, bukan sekedar marah-marah saja, ya. Dan beliau mengingkari orang munafik tersebut atas kebohongannya. Dan beliau berjanji akan mengabarkan kepada Rasulullah SAW, akan tetapi wahyu telah mendahuluinya, mendahului Malik tadi. Dan orang munafik tersebut datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta udzur dan Rasulullah tidak memberikan udzur. Baik, maka faedah dari hadis ini, khatarul munafiq 'ala al-islam wa ahli. Bahayanya orang munafik terhadap agama Islam dan juga penganutnya dan kaum muslimin. Tentunya. Bahaya orang munafik. Orang munafik itu apa? Orang yang dia menyembunyikan kenifakannya, kekufurannya, dan menampakkan keislamannya. Tampangnya sama dengan kita. Akan tapi zaman kita ini terang-terangan. Beda dengan zaman ketika Islam masih jaya, masih kuat. Kemudian faedah berikutnya, sabuddin min alamatin nifaq al-i'tiqadi. Menghina agama merupakan tanda nifaq i'tiqadi. Tanda munafik i'tiqad, ya. Ini tanda-tanda orang munafik
munafik secara keyakinan dia mencela agama. Kita sering menyumpah di media sosial dan lain sebagainya. Dia mencela agama, maka dia merupakan orang munafik. Kemudian faedah berikutnya, bughdul muslim wa tanaqqusuhu kufrun. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Yakni membenci seorang muslim atau membenci muslim wa tanaqqusuhu kufrun, dan ya mengatakan orang muslim itu jelek, kurang dan lain sebagainya, ini merupakan kufur, kafir, ya. Ini tidak boleh. Sebagaimana kita hadis yang kita sampaikan tadi, bihasbi imri'in min syarri an yahqira akhal muslim. Termasuk cukuplah seseorang melakukan suatu keburukan dia merendahkan muslim yang lain. Sedangkan Nabi kita bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru dan lain sebagainya. Jangan kau hasad kepada muslim lainnya, jangan membelakangi, jangan pembelian muslim yang lain yang sudah mau angkat. Bila kita orang nawar, dia tiba-tiba nyelonong. Ini sering terjadi. Ini tidak boleh, apalagi menghina kaum muslimin lainnya. Kemudian faedah berikutnya, wujubul mubadarah ila inkaril munkar. Wajibnya bersegera mengingkari kemungkaran. Ya. Ketika kita melihat kemungkaran bukan wajib dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersegera mengingkarinya. Ya, sebagaimana Nabi kita bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in yastati' fa bi lisanihi, fa in yastati' fa bil qalbi, fa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkari dengan, hendaklah dia mengingkari dengan tangannya. Kalau tidak mampu, dia dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dengan hatinya tentunya kita dengan cara meninggalkan hal tersebut. Faedah berikutnya sih imani Auf bin Malik. yakni jujurnya keimanan Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Faedah berikutnya, jawaz wasfi syakhsi bin nifaq idza dhahara minhu ba'du alamati. Bolehnya kita mensifati seseorang itu munafik kalau kelihatan tanda-tandanya munafik. Ya. Apa salah satunya tadi? Dia mencela agama. Salah satunya itu yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita tadi. Banyak yang lain sebagainya. Salah satunya adalah orang laki-laki yang sholat di rumah, ya. Kalau tidak ada wudu. Faedah berikutnya, itsbatu mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu nazala alaihi wahyu qabla maji'i wa'af. Penetapan mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepadanya sebelum datangnya Auf. Jadi Auf tadi datang kepada Nabi Muhammad akan menyampaikan perihal berita tentang keadaan orang munafik yang mengejek, mempermainkan Rasulullah dan para sahabatnya. Akan tetapi mukjizat, jadi wahyu telah turun mendahului Auf sebelum datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, ada muqabuli udhri al-mubtilin. Ini tidak diterima udhur orang-orang yang pendusta, ya, yang suka berlaku batil, berlaku keji. Faedah yang terakhir, wujub tasyaddud fi rad'il mustahzi'in bid-din. Wajibnya kita mengingkari dengan keras, mengingatkan dengan keras orang yang dia mengolok-olok agama, ya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cukup dua bab pembahasan kita malam ini. Pertama tentang nama Allah
yang diletakkan tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang orang yang mengolok-olok agama, ya, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibolehkan. Akhir pertemuan malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.